Teman-teman, perkenalkan saya Romayanti Tabubolon dengan NIM 2205117. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya juga sekalian dari kelompok 8. Saya Romayanti Tabubolon, teman saya Parlin Daily, Roma Sihombing, dan Nirwana Sihombing, dan Tasya Barokah. Baiklah teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama dengan domain archaea, serta bakteri ini digolongkan sebagai prokariota. Kenalkan, nama saya Romayanti Sihombing dengan NIM 2205136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pada bakteri. Struktur pada bakteri dibagi menjadi dua bagian, struktur bakteri bagian luar dan struktur bakteri bagian dalam. Struktur bakteri bagian luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Struktur bagian dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, dan plasmid. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Nirwana Sihombing, NIM 2205128. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai bentuk bakteri. Yang pertama ada basil atau bacillus, memiliki bentuk berupa batang atau silinder. Yang kedua ada coccus, memiliki bentuk bulat seperti bola. Yang ketiga ada spiral atau spirillum, memiliki bentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Baiklah, teman saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tasya Barokah, NIM 200205147. Saya di sini akan membahas mengenai reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri adalah cara dasar bakteri untuk mempertahankan diri agar tidak punah. Bakteri dapat melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara aseksual adalah reproduksi tanpa keterlibatan individu lain dari spesies yang sama. Cara bakteri bereproduksi secara aseksual yaitu melalui pembelahan binar. Pembelahan binar adalah pembelahan yang terjadi secara langsung dari satu sel membelah menjadi dua sel anakan. Masing-masing sel anakan akan membelah dua sel anakan lagi, demikian seterusnya. Proses pembelahan binar diawali dengan proses replikasi DNA menjadi dua kopi DNA genetik, diikuti pembelahan sitoplasma, dan akhirnya terbentuk dinding pemisah di antara kedua sel anak bakteri. Dan pada pembelahan ini, sifat sel anak bakteri yang dihasilkan sama dengan sel inangnya. Pada lingkungan yang kondusif, bakteri dapat melakukan pembelahan tiap 20 menit sekali. Yang kedua adalah reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual merupakan pemindahan materi genetik dari sel bakteri ke bakteri yang lain tanpa menghasilkan zigot. Reproduksi secara seksual ini dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Transformasi. Transformasi adalah pemindahan materi genetik tanpa adanya kontak langsung. Contoh bakteri yang melakukan transformasi adalah Neisseria, Bacillus, Streptococcus, dan Haemophilus. 2. Konjugasi. Konjugasi merupakan perpindahan materi genetik secara langsung melalui pili antara dua bakteri yang berdekatan sehingga membentuk jembatan sitoplasma. Saat konjugasi, pili yang digunakan disebut juga sebagai pili seks. 3. Transduksi. Transduksi adalah pemindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri lain melalui bakteriofag sebagai perantaranya. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, sebelum saya menyampaikan atau memaparkan materi kami tentang bakteri, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Parlin Daily, NIM 200205132. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa bakteri di dalam kehidupan manusia. Terlebih dahulu, kita harus tahu bahwa bakteri ada terbagi dua. Yang pertama, bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan manusia, dan yang kedua, bakteri yang merugikan manusia. Saya akan memperjelaskan satu persatu dari bakteri yang menguntungkan manusia. Yang pertama, Lactobacillus bulgaricus. Dia berperan di dalam kehidupan manusia sebagai pembuatan yogurt. Dan yang kedua ada Acetobacter sillinum.
dia berperan di dalam kehidupan manusia dalam pembuatan nata de coco. Dan yang ketiga, Acetobacter aceti, dia berperan di dalam kehidupan manusia dalam pembuatan asam cuka. Dan yang keempat, Penicillium sp, dia berperan dalam menghasilkan antibiotik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bakteri yang merugikan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada Mycobacterium tuberculosis. Dia bisa dapat merugikan manusia dalam menyebabkan penyakit TBC. Dan yang kedua, Clostridium tetani, dia dapat merugikan kehidupan manusia dalam penyakit tetanus. Dan yang ketiga, Clostridium botulinum, dia dapat menyebabkan keracunan pada makanan kaleng. Dan yang ketiga, Vibrio coma, dia dapat menyebabkan penyakit. Terima kasih. Demikian pemaparan materi kami tentang bakteri. Semoga bisa berguna dalam kehidupan